Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Story, selamat datang di Story Stop It Inspirasi because every smile has a story. Selamat datang di official podcast Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Aya. Hari ini saya punya bintang tamu. Saya nggak sendirian, ditemani sama bintang tamu untuk Story episode 1 ini. Langsung aja kita sambut Dr. Eri. Iya, terima kasih Dokter Aya. Selamat datang loh dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah sehat. Oke. Oke. Jadi mungkin teman-teman belum tahu ya, Dr. Eris ini adalah dokter gigi berprestasi karena beliau ini praktek di daerah yang sangat terpencil ya dok ya, sangat terpencil gitu ya. Oke, jadi mungkin bisa flashback dulu ya dok ya. Waktu selama kuliah, menjalani kuliah nih Dokter Eris nih tipe mahasiswa yang kayak gimana sih dok? Iya, awal-awal pasti masih malu-malu ya. Maksudnya karena saya berasal dari desa gitu. Maksudnya bukan orang di perkotaan yang memang di desa dan lebih banyak waktu di pesantren. Jadi dengan dunia luar jujur agak waktu itu masih penyesuaian, tapi di semester ke-4 ke-5 seterusnya sudah mulai ikut beberapa organisasi dan disitulah saya mulai berlatih untuk menghadapi orang lain, cara komunikasi dan seterusnya mungkin. Oke, tapi karena ini prakteknya di daerah sangat terpencil ya dok ya, di mana dok tepatnya? Di Nusa Tenggara Barat, di Kabupaten Dompu ya, dulu Kabupaten Dompu, kemudian Kabupaten Sumbawa, dan sekarang di Kabupaten Sumbawa Barat. Jadi tiga kabupaten ini tuh ada di satu pulau, namanya Pulau Sumbawa, yaitu pulau di timurnya Nusa Tenggara Barat yang paling timur gitu. Oke, kalau dulu nih dok ya sebagai mahasiswa terus baru lulus gitu ya dari pendidikan dokter gigi, pernah kepikiran nggak sih dok akan praktek di tempat yang sangat jauh, yang terpencil gitu? Nggak kepikiran, ya pasti nggak kepikiran gitu. Cuman karena perlahan ketika saya kuliah dan saya bakti sosial dan seterusnya, bahwasanya kesehatan di Indonesia itu kita biasanya hanya fokus pada perkotaan, tapi pedesaan dan terutama desa terpencil itu ditinggalkan atau mungkin perifer ya, jadi jauh dengan akses dan seterusnya. Lebih ke tertarik sih sebenarnya kesehatan gigi dan mulut di sana itu seperti apa gitu. Di perkotaan kita tahu alat-alat udah yang paling canggih ya dok, tapi bahkan di puskesmas sangat terpencil itu tang cabut aja nggak ada gitu, bin buat cabut gigi aja nggak ada, kaca mulutnya aja nggak ada gitu dok. Ternyata iya, kaca Itu kan mulut alat yang sangat dasar ya, betul, kita pakai sehari-hari gitu ya betul, sebagai dokter gigi. Nggak ada dok. ya realitanya seperti itu. Bahkan ada puskesmas yang nggak ada dental unitnya. Itu pernah saya lihat, puskesmas tidak ada dental unit, jadi ya pasien ini mungkin medikasi aja ya, bisa ada tindakan gitu. Itu realita, tapi itu kan tahun 2021 ya dok, jadi mungkin perjalanan sampai sekarang sudah ada pengadaan alkes dan seterusnya gitu. Cuman sepertinya masih sih. Berarti dokter Eris nih lulus di tahun Saya lulus 2020 akhir. 2020, kemudian setelah itu langsung mengabdi ya dok ya? Iya, 2021 sempat dulu ke Timika dok, ke Papua. Wah, Jadi suka ke benar-benar. daerah timur. Waduh. Iya, mungkin karena SMA-nya dulu di Gorontalo saya dok. Jadi sudah mulai melalang buana melihat Indonesia bagian lainnya gitu ke sana. Paling ininya sih paling lamanya memang di NTB, cuman dulu sempat ke Timika gitu. Jadi melihat sebentar dok untuk kondisi kesehatan gigi yang ada di Timika. Oke. Gitu. Waktu pertama kali nyampe di daerahnya ini dok ya, di Timika dulu deh, Timika Oke, dulu. oke. Kira-kira apa yang ada di pikirannya dokter Eris di sana? Pasti kan mungkin culture shock ya? Iya, pasti culture shock. Sejauh ini sebenarnya ramah ya, orang-orangnya ramah. Cuman untuk kondisi kesehatan mulutnya itu memang sebelumnya tidak pernah saya temui, bahkan di Jawa yang dengan kondisi yang seperti itu. Karena emang ada budaya tertentu yang jadi hal itu tuh wajar. Cuman kita sebagai pendatang kan kaget. Lagi-lagi harus beradaptasi kan. Nah, disitulah challenge-nya untuk dokter gigi zaman now menurut saya untuk mencoba membuka diri untuk mau mengabdi lah ke Indonesia ini, terutama di daerah terpencil.
Oke, gitu. karena kan memang kalau di kedokteran gigi itu budaya, sosial budaya, kemudian tingkat pendidikan tuh sangat berpengaruh ya dok ya terhadap kebiasaan kesehatan gigi dan mulut masing-masing individu gitu ya dok ya. Oke, kalau boleh tahu nih dok, dari daerah yang dokter sekarang praktik di Sumbawa Besar ya dok ya berarti Sumbawa Barat Sumbawa sekarang. Barat. Nah itu kondisinya seperti apa sih dok sekarang nih? Kalau di Sumbawa Barat better karena saya di kabupaten kotanya. Cuman yang dulu yang di Dompu ya, karena di daerah sangat terpencil. Yang mana sebelum saya bertugas itu 4 tahun sebelum saya ada di sana itu kosong, nggak ada dokter gigi. Terakhir Tidak ada dokter gigi. terakhir tidak ada dokter gigi terakhir 4 tahun yang lalu sebelum saya bertugas di situ, which is berarti 2016 atau 2017. Saya kan 2021 di sana, ada 2 tahun di sana gitu. Disitulah muncul apa ya, mulai challenge-nya di situ dok, mulai dari alkesnya kurang, kemudian bahannya apa lagi, kemudian masyarakatnya juga karena memang tidak pernah terpapar, nggak ada dokter gigi, jadi mungkin dari segi edukasi ke masyarakatnya juga minim gitu. Jadi kompleks ya, baik yang ketika kita kerja di puskesmas, baik yang di dalam gedung maupun yang di luar gedung, ketika di UKGM ya, upaya kesehatan gigi masyarakat itu PR-nya banyak sebenarnya. Kalau kita mau telah satu-satu tuh wakeh kalau bahasa Jawanya ya. Iya. Oke, jadi tindakan di sana juga, maksudnya tindakan kedokteran giginya di sana juga terbatas ya dok ya? Iya, Karena betul. banyak sekali akses yang tidak ada gitu ya dok Betul. ya, alat-alat dasar juga nggak ada. Benar. Bahan sendiri juga tidak ada ya dok ya? Iya, tidak ada sama sekali itu, tidak ada waktu itu, tapi misalnya ada komposit tapi tidak ada flat cure-nya. Ada komposit tapi nggak ada bondingnya. Ada Oke. komposit tapi nggak ada etsanya. Jadi Iya, kan iya, nggak iya, mungkin bisa kita ini gitu. Terutama memang kesehatan gigi apa ya, alat-alat bahan tuh sangat krusial sih di kami, karena ya saya sebagai dokter gigi juga nggak bisa nambal tanpa alat kayak gitu. benar, Kita ada willingness, ada kemauan nih mau nganu pasien, tapi kan tidak ada bahannya gitu. Kalau dari pasiennya sendiri nih, dok, kan pasti kan setiap pasien tuh punya cerita masing-masing gitu ya. Ada nggak sih dok yang paling membekas, yang paling masih teringat sampai sekarang gitu dari pasien-pasien yang pernah ditangani sama dokter Eris? Iya, yang paling membekas banget pasti karena ini ya, pasien itu kena apa bahasanya, bukan malpraktek sih. Ada mungkin sejenis, mohon izin ya, tukang gigi dan seterusnya, Oke, yang oke. dia cabut gigi keliling dan seterusnya. Itu mungkin masyarakat memang tidak tahu gitu bahayanya menggunakan jasa itu atau gimana ya. Kita karena kan itu pasti pasiennya juga butuh dan tukang giginya juga butuh ya. Jadi disitulah pernah saya dibangunin malam-malam dok, jam 2 dibangunin teman-teman dari UGD untuk dok, ini ada pasien pendarahan habis cabut gigi tadi pagi gitu. Tadi pagi jam 10 dan kan jam 2 malam. Bayangkan jam 10 ke jam 2 malam kan Berapa jam iya, itu ya udah lebih dari perdarahannya? 12 jam. Oh ya, itu saya kayak zombie jalan dari rumah dinas. Jadi rumah dinas kebetulan di belakang puskesmas, untuk kemudian ke apa namanya, ke UGD, dan melihat pasien itu udah terkapar dengan mulutnya yang nganga ya, buka, dan di dalamnya itu penuh darah. Jadi gigi di rahang bawah tuh nggak kelihatan sama sekali. Jadi full darah dok. Jadi saya kan, aduh ya, namanya kita juga bangun tidur ya, jadi langsung wake up gitu. Terus untungnya di poli gigi itu ketika saya pertama kali datang itu saya memang mengajukan hemosfon ya, hemostatic agent gitu. Jadi takutnya ada apa-apa, dan alhamdulillahnya waktu itu dinas kesehatannya memang support ada, tapi memang belum pernah digunakan gitu. Jadi ketika ada kasus, terus langsung saya minta yang bersangkutan untuk diminta tolong sama perawat dan seterusnya ke poli gigi, dan tindakan dan seterusnya. Jam 4 subuh itu alhamdulillah berhenti pendarahannya. Jadi satu nirbeken dok, jadi satu nirbeken itu darah yang ada kasanya itu semua tuh kayak, dan pasiennya disuturing itu nggak mau, karena udah tadi paginya katanya udah disuntik pakai jarum besar. Saya nggak tahu yang dipakai itu jarum apa buat cabut. Dan ketika saya lihat ternyata itu gigi 8, gigi paling ujung gigi geraham. Wah, yang iya mana sih. lokasi soketnya itu tidak lurus pada ini, jadi Iya, udah iya, buku iya. versi gitu dok, sudah miring atau apa. Jadi kita aja mungkin sebagai dokter gigi nggak berani ya, Iya, iya, kita iya. pasti rujuk ke bedah mulut gitu. Iya.
Dan itu sih yang sampai sekarang pun saya sampai ingat wajah pasiennya dan Terbayang-bayang ya, Dok, iya ya? kayak ya ampun ini miris sih, maksudnya kalau sampai nggak ada dokter gigi dan bahkan misalnya nggak ada bahan saat malam itu kan Betul, pasti betul. wah harus ngapain kan, kalau cuma di dep aja mungkin nggak nyampe Iya, gitu. Itu nggak. sih yang keingatan dok, Iya, yang iya, iya. yang gitu-gitu yang ingat, yang kasus-kasus ya. Wow. Ada juga yang bengkak sebelah simetri gitu, terus habis cabut terus akhirnya saya rawat inapkan gitu. Tapi maksudnya ya itu bukan di kami tindakannya, jadi kita menerima efek samping atau komplikasi ya pasca pencabutannya itu bukan kita operator cabutnya Iya, gitu. Jadi iya. itu sih yang paling inget dok. Wah, ini kayak menjadi pengingat ya buat kita semua kalau di negara kita Indonesia itu dibagi di beberapa bagian daerah itu kesehatan dan layanan kesehatan tuh masih sangat sulit didapatkan ya dok ya. Betul, di daerah Saya sangat masih nggak terpencil. membayangkan jam 2 malam itu tadi ya, tiba-tiba melihat perdarahan. Iya. Oke. Kalau kita bicara lagi ya dok ya tentang apa namanya dokter Eris nih, saya dengar-dengar nih dokter Eris nih pernah mendapatkan suatu prestasi gitu dok. Apa dok? Nah, Iya, mungkin iya, dokter iya. Eris bisa menjelaskan kira-kira bagaimana prosesnya sehingga sampai mendapatkan prestasi itu tadi, bisa diceritakan dok? Oke, tahun 2025 dok ya kan ini saya berpindah-pindah memang puskesmasnya tempat saya mengabdi. Yang paling terakhir ini memang di puskesmas di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah, di situ dia baru berdiri dok puskesmasnya, pemekaran gitu. Jadi saya membantu puskesmas itu untuk merintis ya dari awal pendirian, mulai dari nggak ada dental unit dok, kosongan ruangan itu sampai alat dari dinas kesehatan itu ada, dan sampai apa namanya pelayanan itu bisa berjalan sesuai dengan puskesmas yang seperti biasanya. Itu pertama. Terus yang kedua mungkin kita apa ya, sebenarnya jujur nggak banyak sih saya gimana ya saya bantu apa yang saya bisa dok gitu. Kebetulan saya 2023 itu diamanahkan sebagai surveyor akreditasi puskesmas. Jadi Luar biasa saya ya membantu beberapa puskesmas untuk survei akreditasi, kurang lebih mungkin 10 puskesmas ya di daerah Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, daerah Kupang Lembata ya. Kalau di NTT, kalau NTB itu di Lombok Timur, di Sumbawa Besar dan Sumbawa Barat, beberapa puskesmas yang akre. Dan ketika saya diamanahkan atau diminta bantuan untuk mengelola puskesmas yang baru ini, membantu proses akreditasinya, membantu manajemen dan seterusnya sampai ke ini inovasi kesehatan di sana. Jujur sebenarnya inovasi kesehatan yang kemarin saya idekan ini bukan tentang gigi, karena saat itu alat belum ada gigi, jadi saya mau bikin apa gitu kan, karena Apa tuh dok inovasinya tuh dok? itu tentang ini dok, tentang pelayanan lansia. Judulnya tuh Juleha, Jumpa Lansia Sehat. Keren banget ya judulnya ya. Juleha. Iya, Jumpa Lansia Sehat ini intinya pelayanan kesehatan, bagaimana pelayanan kesehatan lansia di daerah pesisir ya itu bisa meningkat gitu dok. Yang awalnya mungkin lansia kan sulit untuk ini ya, sulit untuk mobilisasi dan seterusnya, itu bisa terjangkau lah oleh teman-teman di puskesmas gitu. Ya singkat cerita itu dapat penghargaan dari Badan Riset Inovasi Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat, kemudian nasional itu dari Persatuan Dokter Militer tahun 2025, kemudian 2025 juga sih itu untuk nakes teladannya. Sebenarnya apa ya dok, ketika menurut saya nak teladan ini berat sebenarnya kalau kayak rajin banget gitu dok ya, tapi padahal enggak, kita tuh hanya melihat pinter-pinter ya, kita melihat suatu masalah itu kita identifikasi dan kita kasih solusi, intinya di situ aja sebenarnya. Iya, Solusinya apa gitu dok. Karena kan kadang-kadang orang nih menilai suatu prestasi itu kan dari jabatan atau penghargaan gitu kan. Tapi kalau ada pengabdiannya, Betul. terus ada kita turun tangan langsung tuh kayak maknanya jauh lebih dalam ya dok ya. Dan apalagi kalau membantu dari masyarakat yang butuh, terus kita kasih solusi dan masalahnya terpecahkan tuh kayak ada kepuasan tersendiri gitu ya dok ya. Oke, sebelum kita mengakhiri ngobrol-ngobrol yang asik banget ternyata Iya. ya.
Ada nggak sih dok pesan dari dokter Eris buat teman-teman mahasiswa ya, mahasiswa kedokteran gigi khususnya mungkin yang sekarang lagi koas, terus mungkin lagi internship gitu ya di tempat-tempat tertentu gitu. Ada nggak sih dok pesan-pesan khusus buat biar nggak takut nih untuk keluar dari zona nyaman, untuk tetap bisa mengabdi di daerah yang terpencil gitu? eh Pada intinya niat ya dok, niat yang tulus, ikhlas ya untuk membantu sesama itu yang mungkin perlu sensitivitas kita itu perlu ditingkatkan gitu. Kadang kita terlalu fokus pada kuliah gitu, kuliah yang teoretikal, praktikal yang berat sekali dan seterusnya. Padahal sebenarnya pasien di luar sana itu tidak butuh kita yang super perfect yang kayak dewa gitu dok ya sebagai dokter, butuhnya yang mengerti kondisi mereka. Jadi kadang banyak dokter yang kurang ramah ya, maksudnya tidak bisa reach out pasien yang mungkin pengetahuannya jauh di bawah kita dan seterusnya. Jadi bagaimana kita tuh merendah, maksudnya untuk biar satu frekuensi ketika ngobrol gitu dengan pasien, biar nyambung, biar relate, biar pasien itu merasa kita perhatikan. Itu biasanya tuh malahan ya itu udah sembuh sendiri gitu dok. Bahkan kayak kita nggak ngapa-ngapain tuh orang sakit gigi misalnya ketemu dokternya yang super ramah itu udah aman gitu ya. Memang tetap dibutuhkan ya apa skill dan seterusnya. Cuman ketika itu niat yang tulus, ikhlas, dan yang kedua mungkin melihat Indonesia ya, kita kan bekerja untuk Indonesia gitu, bahwasanya Indonesia itu apa ya sangat butuh gitu orang yang mau mengabdi di daerah-daerah sangat terpencil gitu. Walaupun mungkin tidak bisa seumur hidup kita akan di daerah sangat terpencil, paling enggak ini ada programnya Kementerian Kesehatan yaitu penugasan khusus atau dulu Nusantara Sehat ya pas zaman saya. Itu silakan diikuti gitu. Untuk biar nggak takut ya untuk ikut itu, mungkin maba-maba yang baru masuk, adik-adikku semua bisa mengikuti organisasi. Jadi jangan sampai organisasi itu sebagai suatu beban, malah di situ tuh sebagai tempaan kita untuk melatih soft skill, melatih cara kita berkomunikasi dengan orang lain. Orang lain ini yang bahkan yang lebih tinggi, lebih pintar, atau bahkan yang dia lebih pengetahuannya kurang gitu. Jadi jangan sampai kita hanya bisa ngobrol sama orang-orang yang ini aja, yang sama-sama pintar misalnya ya. Kalau dokter kan biasanya itu dok. Terus ya Indonesia butuh adik-adik semua, butuh kita semua dokter, terutama dokter gigi yang masih mungkin di perkotaan ya. Kayaknya Kan biasanya kan maunya praktek di kota yang serba mudah aksesnya gitu kan. Betul, gitu. Jadi Indonesia itu indah juga. Jadi jangan kira di daerah yang sangat terpencil itu kayak susah hidupnya atau gimana. Alhamdulillah saya di daerah sangat terpencil itu malah sangat nyaman karena semua serba dari alam ya, ikan melimpah, view pantai itu ya, dok, ya? pantainya tuh luar biasa gitu-gitu. Jadi insya Allah akan membalas gitu loh kalau kita niatnya sudah lurus, sudah mengabdi dan terima gitu kondisi apapun di lapangan. Itu biasanya menjadi mudah sama Tuhan, itu dimudahkan gitu. Ketemu teman-teman yang baik, keluarga yang baik di sana, keluarga baru ya. Ketika kita meninggalkan keluarga kita di Jawa itu atau di kota besar, nah itu ketika ke sana akan digantikan dengan yang baik asalkan itu tadi niatnya sudah benar gitu. Wah, luar biasa sekali ya pesannya dari Dokter Eris ini buat adik-adik mahasiswa ya, maba, koas yang sekarang lagi berjuang. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah untuk mengabdi di Indonesia yang bukan zona nyaman kalian ya, karena Indonesia kan sangat luas dan butuh sekali tenaga dokter gigi ini ya, dok ya. Oke, terima kasih banyak Dokter sama-sama. Eris, luar biasa sekali, sangat salut sekali ya. Ini adik kelas saya, by the way, tapi sudah sangat luar biasa. Jujur ini obrolan tadi tuh benar-benar mengingatkan kita semua ya kalau pengabdian itu nyata gitu ya, dan kita tuh dibutuhkan gitu loh di Indonesia bagian dokter gigi yang selain di Jawa ya dok ya, jadi sangat dibutuhkan gitu. Oke, Sobat Story, hari ini kita belajar sama Dokter Eris tadi ya. Hari ini kita belajar tentang makna pengabdian. Dan saya harap podcast kali ini episode 1, podcast kali ini bisa menginspirasi semuanya untuk
berani keluar dari zona nyaman. Terima kasih banyak Dokter Eris Oke, kehadirannya. sama-sama. Iya. Sobat Terima Story, kasih, Dok. sampai jumpa di story selanjutnya. Saya Dokter Gigi Aya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.